Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya yang berjudul Aplikasi Berbasis Transformasi Digital untuk Penerapan Keamanan Pangan di Desa Tunggul Wulung, Kota Malang sebagai sarana edukasi di bidang peternakan dan kesehatan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Saskia Amalia Puspita Dewi atau biasa dipanggil Saskia dari Universitas Bina Nusantara jurusan Sistem Informasi. Latar belakang saya mengusung ide ini adalah karena masyarakat membutuhkan kebutuhan pokok yang berupa makanan baik dari hewani maupun nabati. Permasalahan lain yaitu karena di sekitar saya banyak sekali permasalahan terkait keamanan pangan seperti keracunan maupun kematian ataupun masalah kesehatan lain. Berikut saya tampilkan contoh kasus dari permasalahan keamanan pangan yang ada di masyarakat. Yang pertama yaitu kasus keracunan, yang kedua kasus kematian karena keracunan makanan. Lalu berikut adalah kondisi sebelum implementasi dari ide saya dan sesudah implementasi ide saya, yaitu sebelum yang pertama banyak kasus keracunan makanan, yang kedua belum dapat membedakan makanan yang layak konsumsi dan yang tidak layak konsumsi, dan yang ketiga masyarakat susah untuk mendapatkan informasi terkait keamanan pangan. Lalu kondisi setelah implementasi application of food safety yaitu kasus keracunan makanan dapat dikurangi, lalu masyarakat dapat membedakan makanan yang layak konsumsi dan yang tidak layak konsumsi, dan yang terakhir masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait keamanan pangan sehingga masyarakat dapat teredukasi dengan baik. Lalu langkah yang dapat membantu pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah yaitu AFSA, Application of Food Safety, yang dirancang dengan kemudahan akses dan desain yang interaktif. Berikut saya tampilkan dari desain mock-up dari AFSA atau Application of Food Safety yang terdiri dari 4 fitur atau 4 menu. Yang pertama tentunya berisi profil pengguna, yang kedua news atau berita terkini terkait keamanan pangan ataupun permasalahan-permasalahan yang ada saat ini tentang keamanan pangan. Yang ketiga tips, yaitu tips mengolah makanan agar layak konsumsi dan tidak terjadi kontaminasi silang. Dan yang keempat reminder digunakan untuk mengecek apakah produk pangan yang kita miliki masih layak konsumsi ataupun tidak berdasarkan ciri-ciri fisik yang ada. Lalu metodologi pengembangan sistem yang saya gunakan yaitu menggunakan Agile, lebih tepatnya ke Agile Scrum. Kenapa saya memilih Agile Scrum? Karena metodologi pengembangan ini lebih interaktif dan adaptif, sehingga seluruh komponen pengembangan sistem dapat bekerja secara paralel, tidak menunggu sistem tersebut selesai dibangun baru jika ada penambahan ditambahkan di akhir. Jadi kelebihan dari metodologi Agile Scrum ini dapat menginterupsi apabila ada penambahan fitur ataupun perbaikan fitur seperti itu. Dapat dilihat dari gambar proses-proses Agile Scrum dan tim yang berkontribusi dalam metodologi Agile Scrum. Lalu tim yang berkontribusi dalam pengembangan sistem
dan implementasi sistem AFSA adalah sistem analis, bisnis analis, programmer, lalu lembaga pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan tingkat desa. Kenapa saya menggait organisasi kemasyarakatan tingkat desa? Dikarenakan bahwa masyarakat sendiri itu berasal dari latar belakang yang berbeda, jumlahnya sangat banyak dan dengan latar belakang edukatif atau pendidikan yang beragam. Dengan memasuki organisasi kemasyarakatan yang ada akan mempermudah untuk implementasi dari AFSA ini sendiri. Lalu berikut saya tampilkan rancangan anggaran biayanya, mulai dari peralatan penunjang, peralatan habis pakai, biaya operasional pengembangan sistem dapat dilihat sebagai berikut untuk jumlahnya. Lalu jadwal kegiatan pengembangan sistem. Pada bulan pertama kami melakukan tahap persiapan dan mencari mitra, tentunya yang berada di Kecamatan Tunggul Wulung. Kenapa kami memilih skala kecamatan? Karena kami ingin mengimplementasikan sistem ini dari skala yang kecil terlebih dahulu. Lalu pada bulan kedua diselesaikan dengan pembuatan desain mockup dan pembuatan aplikasi. Pembuatan aplikasi sendiri diselesaikan pada bulan kedua dan bulan ketiga. Peluncuran aplikasi dan sosialisasi pelatihan penggunaan aplikasi dilakukan pada bulan keempat. Pada bulan kelima yaitu monitoring evaluasi, tentunya dengan perbaikan sistem dan menyusun laporan kepada pemerintah.